berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan?
Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri, dia melibatkan manusia bahkan alam semesta, dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya
dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Umat Tuhan yang terkasih, kami sampaikan beberapa warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, link kebaktian minggu ini hanya dapat diakses pada saat kebaktian saja, yaitu pukul 9, pukul 11, dan pukul 17. Yang kedua, sesaat sebelum seluruh proses perekaman ibadah ini kami selenggarakan, semua pelayan ibadah dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah ini telah menjalani swab antigen dan semua dinyatakan negatif. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Kepaduri telah melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kelurahan Kepaduri untuk pelaksanaan perekaman ibadah ini. Demikian warta pada hari ini. Umat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat Hari Minggu umat yang terkasih. Hari ini kita merayakan 33 tahun penyatuan GKI. Mari kita sambut perayaan ini dengan penuh syukur. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin
beserta saudara. dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi,
Ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tidak berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengaku bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami ketika kami malas berbakti, ketika kami enggan melayani, ketika kami berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi, dan selalu memberikan yang terbaik bagi-Mu. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saya undang saudara untuk berdiri. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengakui dosa-dosa kita dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, 19, 21. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
satu tetap dalam Roh Yesus Kristus, kita satu tetap mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan menghadap Tuhan, berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, di tengah-tengah rasa syukur kami pada saat ini sebagai gereja-Mu, sebagai gereja Kristen Indonesia, ketika kami juga mau mensyukurinya melalui kami mengingat akan penyertaan Tuhan bagi kami, bagi pelayanan GKI selama ini. Sebagai sebuah gereja, sebagai sinode. Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu agar rasa syukur kami ini sungguh-sungguh kami nyatakan di dalam kesungguhan kami melakukan dan terus-menerus belajar akan kehendak Tuhan yang benar dan baik. Pada saat ini kami memohon pimpinan Roh Kudus agar kami semua dilengkapi oleh Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan suara-Mu, kami dapat sungguh-sungguh belajar mengenali kehendak Tuhan, dan pada saatnya kami akan terus mengupayakan dan melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Pimpinlah kami ya Tuhan, di tengah-tengah segala kelemahan kami, tetapi juga kami percaya di dalam kekuatan dan kebaikan yang Tuhan beri kepada kami. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah kehendak Tuhan yang baik itulah yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yosua pasal 24, ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku,
kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta wajah Tuhan menentang orang-orang jahat dan lenyapkan kelaliman dari muka bumi. Namun Tuhan mendengarkan orang-orang benar, dilepaskannya mereka dari susah sedih. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Tuhan itu dekat pada orang patah hati, diselamatkannya orang yang remuk hatinya, dilepaskannya mereka dari kemalangan. Tak satu pun tulang patah karena dijaganya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Kemalangan mendatangi orang-orang fasik, pembenci orang yang saleh akan dihukumnya. Tuhan akan membebaskan jiwa orang benar yang berlindung kepadanya, dapat hidup kekal. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Bacaan kedua dari surat Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera,
dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1, kemudian ayat 7 sampai dengan ayat 14. Injil Lukas pasal 14 ayat 1, kemudian ayat 7 sampai dengan ayat 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama pada saat ini bersukacita kembali kita ada di dalam ibadah. Kita mau memuliakan nama Tuhan melalui liturgi yang kita jalani dan juga perenungan firman. Tetapi juga secara khusus bagi kita semua anggota-anggota jemaat, simpatisan jemaat Gereja Kristen Indonesia. Karena pada saat ini kita kembali mengingat akan penyertaan dan berkat yang Tuhan beri kepada kita semua. Yaitu selama 33 tahun kita boleh menjadi sebuah sinode
Sinode Gereja Kristen Indonesia, di mana Sinode wilayah Jawa Barat, Sinode wilayah Jawa Tengah, Sinode wilayah Jawa Timur memutuskan untuk kita menjadi satu Gereja Kristen Indonesia, dan kemudian kita menjalankan hidup menggereja kita sebagai gereja yang satu. Dan saudara-saudara, di dalam rasa syukur inilah kita selalu diajak untuk mengingat bagaimana kita seharusnya mensyukuri berkat Tuhan di satu sisi, tetapi juga di sisi yang lain kita mencoba untuk selalu mengevaluasi diri. Saudara-saudara, seperti yang kita rasakan barangkali dari beberapa kita pasti mengerti dengan baik bahwa berjalan bersama untuk melakukan sesuatu pelayanan, termasuk bagaimana kita memahami banyak hal yang menjadi tanggung jawab kita, bukanlah sesuatu yang selalu mudah. Perbedaan di tengah-tengah perjalanan bersama adalah salah satu persoalan yang paling klasik yang seringkali lalu membuat kita menjadi ragu apakah kita tetap mampu berjalan bersama-sama. Beberapa orang barangkali akan mengatakan dengan cepat bahwa perbedaan bisa diatasi jikalau kita punya visi yang lebih besar. Kita punya tanggung jawab yang kita lihat secara lebih serius, sehingga perbedaan tidak akan pernah menjadi halangan. Tetapi seperti yang kita semua sama-sama sadari, jauh lebih mudah diucapkan daripada ketika kita mengalaminya sendiri. Karena perbedaan itu bukanlah selalu hal yang bisa kita abaikan. Kadangkala begitu mempengaruhi kita sehingga visi yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih mendalam yang kita coba cita-citakan untuk menjadi kekuatan menyatu padukan kita seringkali menjadi tantangan tersendiri. Saudara-saudara, saya rasa penggambaran mengenai hal ini yang paling cocok adalah hidup berkeluarga. Setidaknya itu yang saya betul-betul pikirkan. Apa tujuan orang hidup berkeluarga dan bagaimana sebuah keluarga mampu terus bertahan? Suami istri mampu terus bertahan di dalam kehidupan bersama. Karena ketika kita bicara tentang keluarga, kita bicara tentang hubungan suami istri, kita pasti akan menyadari perbedaan di dalam hubungan itu seringkali menjadi tantangan yang luar biasa besar. Saudara-saudara, saya ingat masa remaja saya ketika beberapa teman mengatakan, "Hei, cari pasangan yang sama, karena dengan sama kita bisa berjalan bareng, kita bisa bertahan lebih lama." Saya pernah merasa bahwa itu adalah pendapat yang tepat. Kalau kita pengen berjalan bersama terus dengan kuat, carilah persamaan. Lalu bangunlah hubungan di dalam persamaan itu. Tetapi seiring saya semakin menjadi dewasa, maka kemudian saya menyadari bahwa hal itu pertama susah. Karena mencari orang yang betul-betul sama dalam segala hal itu hampir tidak mungkin. Dan kemudian saya juga belajar lebih banyak dan saya rasa Bapak, Ibu, Saudara-saudara pasti paham apa yang saya maksudkan. Kita belajar lebih banyak lagi di dalam pengalaman hidup maupun melalui banyak teori-teori atau pemikiran-pemikiran. Bahwa persoalan untuk berjalan bersama itu bukan mencari kesamaan. Tetapi kemampuan kita untuk menumbuhkan diri kita menjadi lebih baik. Justru ketika kita belajar pada dan di tengah-tengah perbedaan. Salah satu tulisan yang menarik sekali tentang teologi keluarga mencoba untuk mengatakan dengan tegas bahwa salah satu tujuan hidup berkeluarga adalah memampukan kita sebagai individu untuk menjadi individu yang semakin baik justru ketika kita bersama dengan orang yang berbeda. Jadi perbedaan ini tidak dilihat sebagai sekedar tantangan dan persoalan, tetapi sekarang kita mencoba untuk mengubah cara berpikir di mana perbedaan itu adalah bagian dalam kehidupan kita yang akan membantu kita menjadi lebih baik. Menjadi individu yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih menarik. Justru karena kita belajar di dalam perbedaan.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dengan segala hormat bahwa ada banyak juga kesulitan-kesulitan yang tidak begitu saja bisa diabaikan, tetapi saya rasa ini yang jauh lebih berguna dan baik untuk kita pikirkan. Berjalan bersama bukan memimpikan kesamaan-kesamaan yang meninabobokan. Karena sekali lagi, sulit kalau betul-betul kita mau hanya bicara tentang kesamaan. Tetapi bagaimana kita berupaya untuk belajar di dalam perbedaan. Kalau sekarang ini kita tarik di dalam pemahaman kita mengenai kehidupan menggereja, termasuk kita semua juga sebagai gereja Kristen Indonesia. Bagaimana kita mampu bertahan di dalam perjalanan tahun-tahun yang akan datang. Tahun yang ke-34, tahun yang ke-35, pada tahun-tahun yang lebih jauh lagi. Bukan hanya berbicara mengenai 33 tahun yang sudah kita lewati. Saudara-saudara, maka akan menjadi baik ketika kita betul-betul menempatkan diri sebagai gereja. Di mana kita menjadi gereja yang akan mengambil keuntungan. Menjadi gereja yang betul-betul akan mengambil manfaat. Di dalam kenyataan bahwa kita menemukan banyak sekali perbedaan selama 33 tahun berjalan ini. Ketika kita menemukan begitu banyak juga selisih paham di dalam banyak kesempatan. Ketika kita tidak sedikit harus berdebat, berdiskusi, mencoba untuk berbicara satu dengan yang lain sebagai gereja. Kita hanya akan bertahan terus sebagai gereja yang berderap bersama ketika kita memang benar-benar tidak hanya meratapi perbedaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekarang mencoba untuk belajar dari teks-teks yang sudah kita baca bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Injil Lukas pasal 14, khususnya ayat 7 sampai dengan ayat 11, ada satu hal yang menarik yang dapat kita ambil dan kita gunakan dalam rangka kita belajar menghadapi dan hidup di tengah-tengah perbedaan. Kerendahan hati. Saudara-saudara, perumpamaan Tuhan Yesus di dalam ayat 7 sampai dengan 11 sungguh-sungguh berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sesuatu yang benar-benar akan membantu dan menolong kita, saudara-saudara. Karena kita tidak akan pernah bisa berjalan bersama, apalagi di tengah perbedaan. Ketika setiap orang mau menonjolkan dan hanya ingin bicara tentang dirinya. Kerendahan hati adalah kesediaan kita untuk memberi tempat pada sesuatu yang besar dan lebih penting dibandingkan diri kita sendiri. Mari kita lihat lebih jauh ya saudara-saudara. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan 11 ini dimulai dari ayat 1 tadi kita sudah baca. Ketika dikatakan Tuhan Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ dan semua orang yang hadir mengamat-amatinya karena mereka pengen tahu. Saudara-saudara, mari kita coba lihat dengan lebih detail ya. Orang Farisi adalah kelompok orang-orang yang betul-betul memberikan penekanan diri, identitas diri yang sangat kuat bahwa mereka adalah kaum religius. Dalam agama Yudaisme, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memegang dengan sangat teguh tradisi dan pengajaran-pengajaran yang ada dalam agama Yahudi. Dan mereka amat bangga pada kesungguhan mereka menjaga diri mereka, menjaga tradisinya, menjaga dogmanya, bagaimana mereka membangun identitasnya dengan sangat serius. Ketika Tuhan Yesus dikatakan datang ke rumah pemimpin orang Farisi dan makan bersama, maka semua orang ingin melihat karena saya ingin membayangkan bahwa kita semua diajak untuk melihat bagaimana percakapan atau apa yang akan terjadi. Apa yang kira-kira perlu kita lihat kembali secara cukup serius tentang kehidupan kita sebagai orang beriman. Bagaimana kita seharusnya memahami tentang tradisi, tentang dogma, tentang identitas. Bagaimana kita seharusnya hidup di hadapan Allah. Nah saudara-saudara, disitulah kira-kira perumpamaan ayat 7 sampai dengan 11 disampaikan oleh Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang duduk di mana, jangan duduk di tempat yang terhormat, sebaiknya duduk di tempat saja yang tidak terlalu terhormat, bahkan yang tempat yang paling rendah, sehingga kamu tidak malu, tapi kamu juga akan mendapatkan kesempatan. Saudara-saudara, ini bukan sekedar, jelas saya rasa banyak di antara kita semua paham dengan baik ya. Ini perumpamaan, ini bukan sekedar soal milih tempat duduk kalau pergi ke pesta secara harafiah. Tetapi perumpamaan Tuhan Yesus ini ingin berbicara tentang pentingnya kerendahan hati. Tapi sekarang mari kita tempatkan dengan benar. Kerendahan hati ini secara spesifik ada di dalam persoalan bagaimana kita menjalani hidup beriman kita. Kerendahan hati ini adalah persoalan di mana kita tidak akan membiarkan diri kita dan menempatkan keakuan kita bahwa seolah kita adalah orang yang sudah mengerti dan sudah seharusnya menerima banyak hal. Termasuk menerima penghormatan, menerima kedudukan, menerima tempat-tempat yang baik. Kalau lebih jauh kita bisa gali, ini bukan sekedar soal bahwa kita sudah tahu tentang banyak hal. Termasuk soal doktrin, soal tradisi keagamaan, soal identitas hidup beriman kita. Di mana kita seolah-olah menganggap semua sudah selesai. Tuhan meminta kita untuk kita tidak ada di dalam pemikiran bahwa kita begitu penting. Sampai-sampai kita tidak lagi punya tempat untuk memberi ruang kepada Tuhan itu sendiri. Kepada yang ilahi itu sendiri. Saudara-saudara, perumpamaan ini di dalam konteks percakapan dengan orang-orang Farisi memberikan semacam evaluasi yang sangat serius. Tidak ada yang salah ya saudara-saudara, di dalam tradisi keagamaan kita memegang tradisi, kita memegang dogma, kita merasakan diri kita ini berbeda dengan orang lain ya, identitas, kita merasa diri kita cukup baik, tidak ada yang salah dengan itu. Dan itu kadang-kadang membantu kita untuk betul-betul serius dengan iman dan agama kita. Tetapi ketika itu semua tidak lagi memberikan ruang kepada yang ilahi, kepada Tuhan itu sendiri. Ketika itu terlalu besar sampai kita lupa bahwa kita seharusnya membiarkan misteri yang ilahi itu mendatangi kita. Mencoba untuk mengingatkan kita. Keagungan, kekudusan, kebaikan, kehidupan yang kelihatannya menjadi sebuah berkat yang luar biasa adalah ruang yang Tuhan beri kepada setiap orang yang sungguh-sungguh menempatkan diri dalam keseriusan membangun relasi dengan Tuhan. Dan itu adalah orang yang rendah hati. Saudara-saudara, kita perlu menekankan kata rendah hati karena ayat 11 ketika Tuhan mengatakan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Itu bukan dalam pengertian rendah diri sebagai sebuah frasa. Ya, merendahkan diri artinya ketika kita betul-betul mau menjadi orang yang rendah hati. Menempatkan diri tidak di dalam keagungan, keangkuhan yang menutup ruang. Tetapi menempatkan diri di dalam kehati-hatian, di dalam kesungguhan, di dalam membiarkan Tuhan menemui kita. Membiarkan Tuhan menyapa kita. Dan kemudian kita belajar menyadari apa yang menjadi tanggung jawab hidup kita. Saudara-saudara, sebagai gereja, termasuk kita Gereja Kristen Indonesia, yang sinodenya baru saja akan merayakan ulang tahun karena ulang tahunnya persisnya tanggal 26. Kita akan merayakan ulang tahun Sinode GKI yang ke-33. Kita betul-betul menempatkan diri bukan di dalam keangkuhan. Karena kita merasa sudah tahu ini dan sudah tahu itu. Atau kita menempatkan diri karena kita sudah lebih baik dari yang lain. Atau menempatkan diri sebagai orang yang seharusnya menerima banyak berkat. Ini dan itu. Gereja yang baik dan gereja yang terberkati adalah gereja yang betul-betul membiarkan dirinya dalam upaya mencari, menemukan dan mendengarkan suara Tuhan. Kerendahan hatilah yang membuat
ketika kita melihat perbedaan, persoalan, pergumulan, maka kita tidak pernah akan merasa kecil atau kita menganggap remeh. Kita menjadi gereja yang harus bijaksana di tengah-tengah pergumulan kita. Di dalam kerendahan hatilah terjadi kesediaan untuk mendengar, tetapi juga kesungguhan untuk berbicara. Di dalam kerendahan hati ada ketulusan, dan di dalam kerendahan hati ada keterbukaan. Di dalam kerendahan hati ada gereja yang mau betul-betul berjalan dan berderap bersama demi kehendak Allah dan bukan demi kehendak diri kita sendiri. Kerendahan hati adalah salah satu ciri dari persekutuan dan ciri dari keberadaan gereja. Maka pertanyaan bagi kita adalah apakah kita sudah menjadi gereja yang memiliki kerendahan hati dan kesungguhan untuk mengupayakan kehendak Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat tadi apa yang menjadi bacaan dalam perjanjian lama kita, Amsal pasal 25, kita mendapatkan penekanan yang sama ketika penulis Amsal mengatakan jangan berlaga di hadapan raja karena mungkin engkau akan menjadi malu. Jadi kerendahan hati ini menjadi sebuah kesadaran dan sikap iman, sebuah nilai keutamaan di dalam spiritualitas kita. Sekali lagi saudara-saudara, persoalan agama di mana di dalamnya ada kesungguhan untuk bicara mengenai tradisi dan doktrin, bahkan identitas hidup, itu sekarang harus ditempatkan di bawah kesungguhan dan kebajikan iman. Bagaimana kita rendah hati di hadapan Allah dan membiarkan atau memberi ruang kepada karya dan pengaruh Allah di tengah-tengah kehidupan kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 12 sampai dengan 14 dalam bacaan Injil Lukas ini akan membantu kita kemudian untuk melanjutkan. Kalau sudah rendah hati, doktrin dan dogma dan tradisi, identitas kita tempatkan dalam kesungguhan, lalu apa yang terjadi? Maka kita bisa belajar dari ayat 12 sampai 14 dalam Lukas 14 ini ketika Tuhan lalu berbicara tentang orang-orang yang akan menghadirkan ekspresi iman. Dan ekspresi iman ini bukan hanya sekedar ritual yang menarik dalam ayat 12 sampai 14. Ekspresi iman ini bukan sekedar liturgi dalam arti formal di gedung gereja, tetapi sebuah liturgi dalam kehidupan yang nyata. Pelayanan yang nyata. Atau bahasa yang sering kita pakai sebagai percakapan di dalam gereja, diakonia yang konkret. Dan diakonia itu adalah diakonia yang bukan sekedar bicara tentang keuntungan, tentang keakuan, tentang keangkuhan. Diakonia yang datang dalam ketulusan. Kita melayani di dalam kerendahan hati atau kerendahan hati yang menghadirkan pelayanan-pelayanan yang tulus. Kalau kita mau menyebut diri kita sebagai gereja, kalau gereja Kristen Indonesia betul-betul ingin menghadirkan ekspresi iman, liturgi dan pelayanan yang sangat sungguh-sungguh dan tulus, maka itu harus dihadirkan di dalam kerendahan hati untuk mendengarkan terus apa yang Tuhan inginkan. Dan bersamaan dengan itu maka kita akan melakukan tanggung jawab pelayanan kita dengan lebih baik. Karena itu di dalam ayat 12 sampai 14 Tuhan Yesus berkata bahwa ini bukan sekedar kita mendapatkan balasan dan keuntungan. Ini bukan sekedar soal apakah kita mendapatkan berkat yang berlimpah. Tetapi soal kita mencoba untuk melihat apa yang seharusnya. Apa yang betul-betul dan sungguh-sungguh kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Dan pengetahuan itu untuk melihat orang yang membutuhkan, untuk melihat sesuatu yang harus diubah, untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan. Itu hanya akan datang ketika kita mempunyai kerendahan hati di dalam rangka mendengarkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih di tengah-tengah pandemi yang belum selesai. Kita semua,
gereja Kristen Indonesia, dan juga gereja yang Tuhan percayakan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menghadirkan liturgi dan pelayanan yang konkret. Liturgi dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan, di mana kita bisa melihat apa yang dibutuhkan. Bukan karena kita sedang melihat apa yang dapat menguntungkan diri kita. Bukan karena kita sedang melihat dan mencoba untuk mengagungkan diri kita. Ingat, kita lagi berbicara dalam kerendahan hati. Tetapi bagaimana kita betul-betul mencoba mendengarkan apa yang yang betul-betul dibutuhkan oleh orang-orang dan kehidupan yang ada di sekitar kita. Kesungguhan untuk menghadirkan solidaritas di tengah begitu banyak orang yang menderita. Di tengah ada begitu banyak persoalan-persoalan yang membuat banyak orang ada dalam ketakutan dan kecemasan. GKI bersama dengan gereja yang Tuhan percayakan untuk hidup melayani, dituntut untuk menjadi komunitas iman yang menghadirkan diri secara nyata. Seperti yang juga ditulis di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang 8 dan juga ayat 15 sampai 16. Mencoba untuk menghayati kehadiran Kristus, mensyukuri dan mengimani Kristus yang menghadirkan penebusan. Itu di dalam kemampuan kita untuk melihat apa yang seharusnya kita betul-betul perjuangkan dalam dunia ini. Karena itu saudara-saudara sudah berkali-kali kita dengar rasanya di dalam banyak kesempatan. Pandemi ini seharusnya membuat kita menjadi gereja yang lebih baik. Menjadi gereja yang barangkali tidak sekedar hanya mengeluhkan persoalan yang sama dan lama. Tetapi mencoba untuk bahu-membahu, mencoba untuk bersama-sama di dalam segala perbedaan kita, melihat apa yang baik untuk kita perjuangkan, apa yang perlu kita coba lakukan, dan kemudian menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sebagai Gereja Kristen Indonesia, juga sebagai gereja Tuhan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih,
dalam pergumulan Gereja Kristen Indonesia, baik dalam kehidupan berjemaat, berklasis, bersinode wilayah, dan bersinode. Kami memiliki pergumulan-pergumulan setempat dan juga pergumulan lingkup-lingkup yang lebih luas. Karena itu di dalam ujian yang boleh kami jalani di tengah kehidupan ini, mampukan kami dalam situasi dan konteks pandemi ini untuk tetap boleh berderap dalam persekutuan, kasih, dan karya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik pemimpin dari pusat hingga daerah, memimpin negara ini. Perkenankan mereka untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Juga dalam situasi vaksinasi untuk mengentaskan kesehatan masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami juga berdoa bagi Yayasan Komunikasi Bersama yang berjuang untuk terus menghadirkan kebaktian-kebaktian yang dibutuhkan oleh gereja ataupun jemaat GKI seluruh Indonesia di tengah konteks pandemi ini. Tuhan mampukan mereka, teguhkan dan kuatkan serta berikan mereka kesehatan agar apa yang mereka lakukan boleh dirasakan oleh banyak orang dan kemudian kami boleh memiliki dampak yang baik bagi diri maupun sesama kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Bapa, kami juga berdoa bagi situasi akhir-akhir ini, ketika kami juga berharap di tengah konteks pandemi yang ada, perekonomian rakyat boleh makin membaik, kehidupan rakyat boleh makin membaik, sehingga persekutuan di tengah kehidupan masyarakat dalam kasih dan karya boleh mewujudkan karya kasih dan damai sejahtera Allah di tengah dunia. Dan kerinduan ini kami naikkan bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Umat dapat mengirimkan persembahan rekening gereja saudara masing-masing. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Dengan limpah sukacita kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kepadamu ya Tuhan, baik persembahan secara materi maupun saat kami mempersembahkan diri kami untuk dipakai dalam derap karya kasih-Mu. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu bagi dunia yang sedang menantikan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit,
membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi. Yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk. Yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya. Berjuangkan kasih.
marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Mari berderaplah satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Dan terimalah berkat Tuhan, Allah damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.